berlatar di negara kanguru, yaitu Australia. Cerita diawali dengan memperlihatkan jurnalis asal Amerika bernama Pat, yang baru saja tiba di desa terpencil yang terdapat wisata pelayaran satwa liar, yang di mana Pat dan beberapa turis akan melakukan tur yang dipimpin oleh ahli satwa yang bernama Kate. Anyone have any questions? Para turis sendiri bermacam-macam kelompoknya. Ada yang satu keluarga, anak, bapak, dan ibu yang bertujuan liburan. Ada seorang wanita yang ingin menikmati indahnya alam. Ada pasangan suami istri yang sedang honeymoon. Ada satu fotografer yang sedang mengabadikan momen. Dan ada satu om-om yang sedang menaburkan abu istrinya yang sudah meninggal. Dalam perjalanan mereka sempat terhenti untuk melihat beberapa turis yang sedang memberi makan buaya yang ternyata bisa melompat tinggi. Sehingga satu turis pun bertanya kepada Kate tentang apakah mereka aman di atas perahu. Kate pun menjawab bahwa buaya lebih sering hidup di air. Maka selama mereka tidak masuk ke dalam air, maka buaya tidak akan berbahaya. You'll be right, so long as you don't go in the water. Ketika sedang menikmati alam itulah, muncul dua orang pria nakal yang mendekati perahu Kate dan para turis. Mereka adalah para petugas penjaga satwa di tempat ini, yang salah satunya bernama Neil, yang tentu saja sudah sering bertemu dengan Kate, bahkan sudah kenal dekat. Neil yang iseng mencoba menggoda Kate di hadapan para turis, sehingga Pat dan para turis membelanya hingga Neil tak sengaja tercebur ke dalam air setelah Kate mengerjainya balik. Sorry about that, folks. Masuk kawasan sungai tenang yang berada di antara tebing-tebing tinggi, salah satu turis mencoba mengabadikan momen tersebut dengan memotretnya, yang secara kebetulan tak sengaja melihat ada suar di kejauhan. Dan setelah suar kedua muncul dan mereka semua melihatnya, bisa dipastikan bahwa ada yang membutuhkan pertolongan. All right, we've just seen what looks like... Disinilah terjadi sedikit perdebatan ketika Kate ingin mendatangi sumber suar tersebut, sementara para turis ingin langsung pulang saja karena sudah punya jadwal tersendiri. Seperti jadwal pemberangkatan, jadwal mabar di warkop, dan urusan pribadi mereka masing-masing. Tapi Kate bersikeras ingin memeriksanya tanpa memikirkan mereka yang jadi tanggung jawabnya. Namun setelah dibujuk untuk pergi sebentar saja, Pat dan yang lainnya bersedia mengikuti Kate ini. Jalan yang mereka lalui semakin sepi dan menyempit, sehingga Kate akhirnya sadar jika titik ini adalah tempat keramat yang jarang dilalui para turis. Di mana Pat yang mendengar hal tersebut sontak merasakan firasat buruk, tapi hanya dipendam dalam pikirannya saja. Beberapa jam berlalu, dan waktu sudah menunjukkan jam 5 sore, mereka sudah benar-benar terlihat sangat jauh dari jalur yang sebenarnya dengan ditunjukkan bahwa mereka memasuki rawa-rawa. Kate yang bertanggung jawab dalam situasi ini masih tetap saja optimis bisa menemukan orang yang menembak suar tadi yang tak lama terlihat sebuah perahu terbalik, sehingga dapat dipastikan orang di perahu tersebut yang menembak suar tadi. Entah kemana orangnya, ketika Kate dan teman-teman masih memeriksa terlihat seekor buaya dan tiba-tiba melihat ada sebuah pulau kecil di dekat mereka. Kate langsung melajukan perahunya ke tempat tersebut, sehingga mereka semua harus terjebak di sini, dan sangat mustahil bisa pulang dengan kondisi perahu yang sudah bocor parah. Mereka mencoba mencari alat komunikasi, tetapi tidak berfungsi karena sudah terendam air. Begitupun dengan ponsel yang tidak ada sinyal, karena tempat terpencil mereka saat ini. Dengan kenyataan bahwa hari semakin gelap, Om Kumis satu ini mengajak semua orang untuk berenang ke daratan. Ketika salah satu orang akan mencoba mencegahnya, tepat si fotografer mendapat sinyal respon dari radio, tetapi tiba-tiba
Ya, pria tadi menghilang dalam sekejap setelah diterkam oleh buaya yang sama. Si wanita yang merupakan istrinya ditenangkan oleh turis lainnya agar mengikhlaskan suaminya, sementara Pat masih mencoba mencari sinyal tapi tidak dapat. Akhirnya dia membantu Kate yang sedang mencari suar di dalam kapal, yang ternyata suar tersebut berada di dalam kotak kuning yang mengapung jauh di permukaan air. A box with the word flares written on the side of it? We're in the middle of nowhere So we here. have to stay calm. Kate menjelaskan bahwa tempat ini merupakan tempat teritorial si buaya, sehingga mereka semua resmi menjadi incaran si buaya yang tidak akan menyerah sebelum mendapatkan mangsanya. Saat sedang kebingungan, datanglah Neil dan satu kawannya dengan tertawa, tanpa mengetahui apa yang sedang terjadi, sehingga Neil selamat sementara kawannya sudah menghilang, yang sudah dipastikan sudah menjadi santapan sang buaya, dan yang tersisa di atas air hanya 2 ekor bebek, yang tadinya dimaksudkan untuk memberi makan buaya di tempat ini. Ketika malam tiba, bisa kita bayangkan betapa resah dan gelisahnya para turis ini, yang dengan fakta bahwa air sungai sudah naik dan mulai pasang, dan akan menenggelamkan pulau kecil ini, Neil memiliki ide untuk membawa para turis ini ke daratan dengan memanjat tali ke tebing ujung seberang pulau ini. Masalahnya adalah, harus ada orang yang mau untuk berenang ke seberang terlebih dahulu. Dan karena Neil yang mempunyai ide, jadi dia memberanikan diri untuk menyeberanginya, bermodalkan senter, tambang, keberanian, dan skill berenang yang tidak terlalu lihai. Akhirnya Neil sampai di seberang dan langsung mengikatkan tali ke pohon dan membentangkannya langsung. Akhirnya mereka bisa menyeberang tanpa harus berenang sama sekali. Dibantu turis lain, si wanita berkacamata ini mendapat bagian menyeberang duluan. Sesuai instruksi, si wanita pun merayap secara perlahan. Dan ketika sudah sampai setengah jalan, si wanita mengeluh kelelahan dan tak sanggup jika harus merayap sampai ujung. Pada momen ini, si wanita yang hanya tinggal berapa meter lagi malah merengek dan menangis kelelahan, dan ketika Neil mau membantu senternya terjatuh, dan tiba-tiba setelah Neil menjadi korban berikutnya, masalah pun timbul ketika tali dan pohon yang digunakan tidak cukup kuat untuk menahan beban 3 orang. Dan mereka pun langsung terjebur ke dalam air, tapi masih beruntung si buaya masih sibuk mengurus si Neil. Jadi mereka bisa kembali ke darat dengan selamat. Alhasil korban menjadi bertambah gara-gara si om ini. Dan ketika Kate mau menariknya dari dalam air, tiba-tiba ya, tepat di depan mata kepala anak dan istrinya, si om dilempar dan dicabik-cabik, lalu dibawa ke tempat penyimpanan stok makanannya si buaya. Si fotografer sendiri tak sengaja menemukan kotak berisi 1 krat minuman beralkohol, di mana dia merupakan tipikal orang yang kalau lagi mabuk justru kecerdasannya semakin meningkat, dengan memberikan ide brilian, dengan akan membuat sibuk si buaya menggunakan 2 ekor bebek yang dibawa Neil dan kawannya tadi, sehingga mereka bisa menyeberang saat si buaya sedang sibuk. It doesn't. Setelah semua turis berhasil selamat, kini tinggal tersisa Pat dan Kate yang masih di pulau. Pat yang masih sibuk menahan pancingan. Si buaya pun dikejutkan dengan si buaya yang tiba-tiba menghilang, tepat pas baru saja Kate masuk ke dalam air, sehingga ketika di situasi urgent seperti itu Pat pun bermaksud menolongnya. Tapi nampaknya sudah terlambat, Kate sudah menghilang dibawa oleh buaya ganas tersebut.
Tersisa Pat dan peliharaannya si Kate. Dia berteriak mencari turis lain yang sudah lari jauh mungkin dari tempat ini. Tiba-tiba peliharaannya si Kate berlari ke dalam sebuah goa yang ternyata merupakan sarangnya si buaya raksasa, yang hal itu terbukti ketika banyak sekali jasad berserakan yang bentuk tubuhnya sudah hancur. Pat berhasil menemukan Kate dan memastikan dia masih hidup meski memiliki luka yang cukup serius. Ketika Pat sedang menggendongnya keluar dari sarang ini, tiba-tiba muncul si buaya untuk memangsa semua mangsa yang sudah ditangkapnya. Pat menyembunyikan Kate di tempat aman yang sulit dijangkau si buaya. Sementara dirinya sendiri duduk senderan di balik pintu, yang dengan bermodalkan sebilah kayu dengan ujung yang tajam, si buaya pun nyerenteng untuk menyerang. Di luar dugaan, Pat sang jurnalis berita berhasil membunuh si buaya ganas tersebut. Setelah semua selesai barulah pahlawan kita semua datang. Kate dibawa oleh pihak medis, sementara turis yang selamat sudah lebih dulu dievakuasi.